Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa yang tentunya setia bersama dengan kami. Dan kembali hadir, saya Eli Prabowo yang bersama Anda untuk hari ini. Semoga Anda tidak lupa. Kembali saya akan hadir dan tentunya saya mohon izin juga ya untuk bisa melepas masker. Begitu di studio kita sudah menerapkan protokol kesehatan karena memang kita masih dalam situasi pandemi. Begitu kan, kita harus tetap menjaga dengan benar pola hidup yang sehat dan tentunya menjaga jarak, rajin cuci tangan dan sebagainya, begitu ya. Di hari ini kembali kita akan bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa sih yang akan kita bahas di Kemenak Jawa Timur untuk hari ini? Karena ini akan menjadi sebuah informasi yang terbaru, begitu ya, yang akan kita hadirkan. Dan siapakah tamu kita di hari ini? Spesial kita akan hadirkan untuk Anda beliau yang sangat luar biasa, yang tentunya akan memberikan banyak sekali informasi berkaitan dengan potensi zakat Jawa Timur dan kelembagaan Basnas. Sudah bisa ditebak siapa yang akan bersama dengan kita? Beliau adalah Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Ada Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi, MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Eli. Sehat kabarnya untuk hari ini, Pak Zayadi? Alhamdulillah, fi sihatin wa afiatin. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar MTA dalam kondisi kesehatan yang prima. Amin. Sehingga bisa memaksimalkan khidmah kita kepada umat, kepada bangsa di setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema di hari ini potensi zakat Jawa Timur. Saya jadi sedikit ingin tahu nih Pak, walaupun kita belum masuk ke data begitu ya. Cukup besarkah sebenarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Jawa Timur sendiri, Pak Zayadi? Jadi kira-kira gini, potensi zakat secara nasional itu ada 370 triliun. Nah, Jatim penyumbang 70 triliun. Nah, dari situ karena Jawa Timur itu dari sisi keberadaan populasi penduduk, kemudian entitas lembaga-lembaga yang ada, baik, maka tentu Jawa Timur itu sekurang-kurangnya 15%. 15% dari total zakat nasional. 370 triliun itu bisa dimaksimalkan dari potensi Jawa Timur itu. Itu tergolong seperti apa sih Pak dari support yang diberikan zakat dari Jawa Timur sendiri? Cukup besarkah dengan potensi yang ada atau sebenarnya kita masih bisa terus mengejar untuk jauh lebih bagus lagi Pak? Masih banyak peluang untuk kemudian target-target yang sudah kita ekstrapolasikan itu bisa kita lampaui, begitu. Baik. Bisa kita lampaui. Tentu beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam rangka itu, yang pertama adalah memperkuat kelembagaan, memperkuat kelembagaannya, memperkuat kelembagaan Basnas. Berarti Basnas Jatim, begitu ya? Itu harus betul-betul diperkuat kapasitasnya, diperkuat kapabilitas orang-orangnya, sehingga kemudian target-target yang sudah dirumuskan itu bisa kita realisasikan. Dari sisi lembaga, saya ingin mengawali bahwa sesungguhnya Basnas itu adalah lembaga pemerintah. Basnas itu adalah lembaga pemerintah non-struktural. Kendati Basnas itu lembaga pemerintah non-struktural, pada saat yang bersamaan Basnas itu adalah independen. Ini hebatnya di situ. Lembaga pemerintah non-struktural, tapi dia punya kewenangan. Punya kewenangan yang tidak serta-merta kemudian bisa diintervensi di situ. Tetapi sekali lagi, statusnya adalah sebagai lembaga pemerintah ini. Nah, karenanya lalu ketika kemudian Basnas ini adalah lembaga pemerintah non-struktural, maka tentu dalam prakteknya pimpinan Basnas itu harus berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Oke. Itu karena dia sama-sama sebagai lembaga pemerintah. Dalam konteks misalnya Basnas tingkat nasional, pimpinan Basnas itu di-SK-kan oleh Presiden. Jadi SK Presiden. Karenanya lalu kemudian semakin memperkuat posisi kelembagaan Basnas ini. Yang kedua, karena ini adalah lembaga pemerintah, maka Basnas itu adalah amil negara. Lembaga amil negara. Kita ini amil negara. Nah, pada saat menjadi amil negara, maka tantangannya adalah menjaga akuntabilitasnya ini. Ini yang saya kira menjadi tantangan kepada siapapun
yang menjadi pengurus Basnas di setiap lini kebijakan, baik Basnas tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, bahkan sampai kepada UPZ-UPZ. Jadi soal akuntabilitas ini yang harus kemudian kita garansikan, karena ini menyangkut persoalan penyertaan dana umat melalui zakat, infak, dan sedekah tadi. Oke, baik. Menjadi sebuah lembaga yang independen itu sebenarnya dilematik nggak sih Pak dalam urusan-urusan pengambil kebijakan, termasuk juga upaya mengembangkan potensi yang dimiliki, termasuk juga kerjasama yang baik tentunya dengan tadi disebutkan pemerintah daerah masing-masing yang itu juga memberikan support atau sumbangsih atas kemajuan Basnas itu sendiri. Betul. Pak Zayadi. Sesungguhnya independensi itu kan kita sudah dibatasi soal asnaf ya, soal siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Jadi dalam hal pengalokasiannya, dalam hal strategi pentasarufannya itu, ini yang kemudian kita diberi ruang yang sangat luar biasa untuk meng-create, untuk menyiapkan kira-kira model-model seperti apa sih, sehingga kemudian zakat itu akan mampu merubah mustahik menjadi muzaki. Nah, ini kan tantangan kebijakan Basnas ke depan. Jadi harus ada pembagian kapan misalnya zakat itu ditasarufkan dalam bentuk charity, dalam bentuk misalnya bantuan konsumtif. Dan kapan pula zakat itu harus dikemas dalam bentuk program-program pemberdayaan, yang harapannya tentu dengan pemberdayaan itu akan mampu merubah dari seseorang yang semula menjadi mustahik, kemudian akan naik menjadi kelas muzaki ke depan. Ini saya kira yang sangat luar biasa. Karenanya maka kemudian beberapa program yang program di Basnas yang basisnya adalah program itu sangat inovatif. Misalnya ada program Z-Mart. Ya, Z-Mart itu kita memberikan bantuan kepada para mustahik yang kebetulan dia sudah memiliki usaha kecil, misalnya toko kelontong, warung-warung kecil begitu, kemudian ada penambahan bantuan modal usaha, modal kerja di situ, lalu kemudian juga ada asistensi, ada pendampingan dari relawan Basnas, itu yang dalam banyak kesempatan sangat luar biasa best practice-nya. Program-program yang seperti ini sudah berlangsung cukup lama kah Pak di Basnas Jatim? Iya, kalau di Jawa Timur saya kira makanya kita berkoordinasi dengan kawan-kawan di Jawa Timur agar best practice yang sudah dikembangkan oleh Basnas RI itu bisa diimplementasikan di sini, bisa direplikasi di Jawa Timur ini. Berarti ketika masyarakat Jawa Timur merasa seperti ini Pak Zayadi, saya kok belum merasa disentuh ya dengan kehadiran atau kebermanfaatan dari Basnas itu sendiri. Apakah memang mengingat jangkauan Jatim yang tentunya sangat luas, lebih banyak yang membutuhkan dan sebagainya, atau sebenarnya kurang aktifnya masyarakat itu sendiri untuk bisa mencari tahu program-program dari Basnas itu sendiri, Pak? Di Jawa Timur ini memang kan masa-masa transisi ini, masa-masa transisi dari pengurus Basnas yang lama ke pengurus Basnas yang baru. Baik. Kita berharap mudah-mudahan hasil seleksi yang dalam bulan-bulan ini akan segera diselesaikan itu akan bisa membangun optimisme terhadap pencapaian atas potensi zakat di Jawa Timur itu. Hal urgent apa sih Pak menurut Anda yang harus segera coba diimplementasikan di Jawa Timur untuk Basnas Jawa Timur? Iya, saya kira tadi secara kelembagaan saya kira persepsi para pimpinan Basnas itu harus benar-benar menempatkan bahwa Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural. Itu yang harus penting. Kembali di-remind ya. Dengan cara semacam itu lalu kemudian dia akan bisa leluasa berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan kepala daerah. Nah, ketika kemudian komunikasi kita dengan pimpinan kepala daerah cukup bagus, maka tentu kita berharap pimpinan-pimpinan kepala daerah itu akan mengendorse semua aparatur sipil negara di wilayah tanggung jawabnya itu untuk misalnya mengeluarkan zakat melalui Basnas. Berarti ketika koordinasinya bagus, maka secara otomatis potensi yang dimiliki juga persis di situ. Maka, kita masih sedang menuju itu ya Pak Jawa Timur? Iya, karena memang Jawa Timur itu perlu dan harus dipacu betul. Berarti butuh sebuah kebijakan yang sedikit mendorong dalam tanda kutip. Betul, kebijakan dan figur. Kebijakan dan figur. Figurnya tentu orang-orang yang biasa menerima tantangan, figur yang selalu berpikir inovatif, figur yang memiliki semangat untuk
maju, tumbuh dan berkembang. Ini yang sekali lagi kita berharap betul nanti pimpinan Basnas di Jawa Timur akan bisa memaksimalkan semua peluang, semua potensi yang dimilikinya dalam rangka itu semuanya. Ini kita bicara agak teknis sedikit. Ketika potensi kita sudah jelas nih, Jawa Timur punya angka sekian. Bagaimana dengan pengelolaan yang dilakukan? Itu menurut Anda sudah cukup maksimalkah untuk bisa mengentas beberapa poin-poin penting di Jawa Timur, Pak? Sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Karena tadi kan ada dua bentuk pentasarufan ya. Ada yang dalam bentuk caritas dan yang kedua caritas itu konsumtif begitu. Kemudian yang kedua dalam bentuk program. Program tadi ya. Nah, program itu kan program modal usaha. Kita misalnya pengalaman Basnas Pusat itu ada Zmart. Kemudian juga ada Basnas Microfinance Desa. Microfinance Desa. Jadi mikro itu kecil, finance jadi bantuan modal usaha yang kecil-kecil yang ke masyarakat pedesaan. Ini juga dikembangkan dan saya kira pengalamannya sangat luar biasa di beberapa tempat. Sangat berhasil dan ketika kemudian nanti ke depan kita akan melakukan diseminasi kepada masyarakat Jawa Timur, saya kira sangat mungkin. Kemudian misalnya beasiswa, lalu ada layanan kesehatan. Basnas di Jawa Timur itu misalnya kita punya rumah sehat di beberapa kota. Ini yang sedang menjadi trending, trending di beberapa Basnas provinsi mendirikan rumah-rumah sehat. Rumah-rumah sehat. Jawa Timur termasuk sekali lagi karena memang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah ini tanpa bermaksud ya, tapi saya kira kita perlu belajar banyak dari tata kelola agar kita lebih bersemangat kalau melihat yang sudah lebih yang sudah maju, yang sudah berhasil. Jawa Tengah adalah saya kira tempat terbaik untuk kemudian menjadi rujukan, jadi benchmarking dalam rangka pengembangan potensi zakat di Jawa Timur. Dari sisi pengalaman cara merekrut, cara mengumpulkan, kemudian cara menyalurkannya dengan program-program yang saya sangat luar biasa. Kalau untuk pendistribusian atau penyaluran itu bagaimana Pak? Dalam arti begini, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing atau bagaimana? Mengingat kondisi di Jawa Timur tentunya boleh dibilang timpang antara beberapa daerah, ada yang sudah maju, ada juga yang mungkin yang masih jauh sekali dari sentuhan program-program tadi. Itu lebih karena apa pendistribusiannya? Ya, distribusi itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di masyarakat sekitar situ. Karena tentu masyarakat Jawa Timur itu ya harus melakukan afirmasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Dengan cara semacam itu maka kemudian kebijakan apapun dalam rangka tadi program-program mengurangi gap antara kaya miskin, kemudian program-program penanggulangan kemiskinan itu akan sesuai dengan karakter yang khas yang dimiliki oleh masyarakat di Jawa Timur. Oke, masyarakat sebenarnya bisakah turut proaktif Pak Zayadi, dalam arti proaktif untuk bisa sama-sama menyalurkan, memanfaatkan, dan mungkin yaitu tadi memberikan kontribusi di Basnas Jawa Timur. Apakah bisa? Sangat dimungkinkan karena ada unit-unit pengumpul zakat. Ada UPZ. Ini saya kira civil society itu sangat berkesempatan untuk kemudian menjadi dan mendirikan UPZ di Jawa Timur ini. Baik, ini sebagai closing statement dari Pak Ahmad Zayadi sebagai Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Kalau dari pusat kita tarik ke Jawa Timur, apa sih Pak mungkin yang ingin coba Anda berikan sentuhan di Basnas Jawa Timur agar bisa terus lebih berkembang ke depannya, Pak? Iya, saya kira tantangan ke depan untuk Basnas di Jawa Timur itu bagaimana kemudian kita secara terbuka melihat pengalaman terbaik baik dari provinsi-provinsi yang lain maupun dari Basnas Pusat untuk kemudian bisa didiseminasikan di Provinsi Jawa Timur. Dengan cara semacam itu maka kemudian kita akan mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi jika sekiranya program-program itu tidak maksimal. Nanti saya kira rumusan-rumusan untuk penyelesaiannya akan lebih mudah. Target Anda ketika itu memang sudah coba diimplementasikan, naiknya berapa digit nih Pak untuk potensi zakat di Jawa Timur? Iya, saya kira dengan nanti pimpinan yang baru, dengan manajemen yang baru, kita berharap sekurang-kurangnya ya harus ketika semuanya maksimal, saya kira capaian-capaiannya akan berlipat-lipat begitu. Berani terima tantangan? Nah itu, saya kira itu yang
Tapi paling tidak support dari pusat pun juga masih sangat dinantikan oleh Basnas Jawa Timur, begitu ya Pak Zayadi ya? Nanti kawan-kawan di pusat, di Basnas RI itu akan terus istiqomah melakukan asistensi, melakukan pendampingan atas semua inisiatif program yang diambil oleh Basnas Provinsi Jawa Timur. Yang terakhir, kami ingin juga menyampaikan pesan bahwa Basnas itu juga harus menjadi instrumen bahwa dari sisi pentasarufannya, dari sisi pentasarufan zakat itu harus benar-benar aman secara syar'i, kemudian aman dari sisi regulasi, dan aman dari sisi NKRI. Karena ini juga penting, jangan sampai kemudian dana-dana zakat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan di luar itu semuanya. Aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan aman secara NKRI. Luar biasa, kita sudah dapat banyak ilmu, banyak manfaat insya Allah. Terima kasih Bapak Ahmad Zayadi yang sudah bersama dengan kita. Insya Allah kita ketemu lagi ya Pak ya di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda. Sukses selalu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita harus akhiri dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan tema yang berbeda dan semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.